Jungle. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program terbaru kita, yaitu Nobis, Nobel Bicara Bisnis. Spesial hari ini saya Muti Syahida sebagai host, dan di hari ini saya sedang berada di Jalan Andi Tondro nomor 26 Makassar, tepat di Galeri Batik Lontara. Nah, sekarang kita akan bincang-bincang dengan salah satu owner dari Galeri Batik Lontara ini. Penasaran apa aja yang kita nanti omongkan? Yuk! Halo Kak. Ya, lama nggak jumpa, Muti. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Kak Rida? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, di pagi ini spesial sekali karena di samping saya sudah ada owner dari Galeri Batik Lontara. Ada Kak Rida Yamin. Oke. Hai. Gimana kabarnya Kak Rida? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Muti udah datang ke sini. Alhamdulillah. Menyempatkan waktunya untuk hadir. Iya, karena kita sudah lama tidak bertemu ya, karena luar biasa karena beliau adalah seorang owner dari Galeri Batik Lontara juga. Di sini kalian bisa lihat, di sini di lantai 2 ini ada juga kafenya. Jadi sebentar kita cerita-cerita lebih dalam lagi soal itu. Dan teman-teman semuanya, karena saya sudah berada di samping Kak Rida, yaitu owner dari Galeri Lontara Makassar. Nah, gimana tuh? Boleh diceritain nggak seputar sejarah dari Batik Lontara itu Makassar? Ya. Bisa diceritain nggak? Jadi awal mulanya Batik Lontara ini berdiri itu di tahun 2016. Di tahun 2016. 2016. Ya. Jadi Wow. berawal dari kecintaan saya terhadap batik. Oke. Saya senang dengan budaya Makassar. Heeh. Pada saat itu, pada saat kunjungan kerja di beberapa daerah, Iya. saya melihat tiap daerah provinsi itu memiliki batik yang beragam. Oh. Jadi ada ide dari saya pribadi Iya. untuk menciptakan satu produk Mm-mm. batik dari daerah kelahiran saya, yaitu Iya. Sulawesi Selatan, Iya. di Makassar. Jadi berawal dari ide itu, kemudian saya di tahun 2015 mulai belajar bagaimana proses pembuatan batik, Iya. dan alhamdulillah sampai sekarang bisnis itu bisa terus berjalan. Wow, jadi kayak dari awal itu memang belum ada modal apa-apa istilahnya ya, Bu. Iya. Belum ada ketertarikan untuk belajar bisnis, tapi akhirnya karena banyaknya kunjungan kerja, apalagi Ibu yang saya dengar tadi rata-rata kunjungan kerjanya di luar Pulau Makassar, Iya, dan betul. itu luar biasa sekali kalau kita lihat batiknya ya. Kalau batik Jawa ya, kita Iya. bisa lihat itu sangat luar biasa, dan memang kalau kita lihat juga di Makassar sendiri itu sangat jarang ada namanya batik Lontara. Dan Betul sekali. saya merasa batik Lontara itu cuma ada di sini loh, di Galeri Batik Lontara. Dan saya penasaran ya, Bu, apa sih filosofi dari Iya. tulisan-tulisan Lontara ini? Oke, jadi Lontara itu sebenarnya huruf aksara Bugis Mhm. Makassar. Iya. Kemudian dari huruf aksara Bugis Makassar itu bisa ditulis menjadi beberapa bahasa, beberapa Iya. kalimat atau beberapa makna. Mm-mm. Jadi untuk batik Lontara sendiri ini filosofinya itu menggunakan huruf aksara Lontara Iya. yang dituangkan dalam batik. Kemudian Oke. dalam setiap batik itu memiliki makna yang beragam. Uh-uh. Misalnya Sirina Pace, Iya. Taro Ada Taro Gau, yang semuanya itu merupakan falsafah hidup Bugis Makassar. Betul sekali. Nah, saya juga penasaran karena Ibu Rida atau Kak Rida ini memakai pakaian batik Lontara, di mana pakaiannya ini ada tulisan Lontaranya. Jadi saya penasaran itu tulisannya apa sih artinya, Bu? Iya, kalau untuk makna dari tulisan yang batik Lontara yang ada di baju Iya. saya ini, itu maknanya falsafah hidup Bugis Makassar, di mana salah satu maknanya apa yang kita perbuat itu sesuai dengan apa yang kita ucapkan, Oke. kemudian saling menghargai, saling Ah. memanusiakan manusia, Betul. seperti itu. Jadi setiap batik yang
kami desain itu mempunyai makna yang beragam, kemudian mempunyai motif-motif dari ornamen dari misalnya Toraja itu kami manfaatkan juga, kami gunakan dalam satu desain batik. Kemudian ikon-ikon Sulawesi Selatan seperti Pinisi, Pulau Sulawesi itu juga kami tuangkan dalam batik. Luar biasa. Jadi ide dari semua ini memang dari pure dari Kari Dayamin. Wow, luar biasa teman-teman semuanya ya. Jadi semua yang kalian bisa lihat dari ornamen-ornamen batik ini, termasuk dari baju atau pakaian yang dipakai dari Kari Dayamin ini pure ide dari seorang Ibu Hidayamin yang memang totally sangat menyukai batik Lontara, luar biasa. Nah, saya juga penasaran nih Bu, adakah bisnis yang memang dulu digeluti sehingga Ibu bisa sesukses sekarang bisa membangun beberapa bisnis itu? Oke, jadi bisnis pertama saya adalah bisnis batik Lontara. Jadi itu adalah bisnis pertama saya. Kenapa batik Lontara menjadi bisnis pertama saya? Ya selain kecintaan saya terhadap batik, batik juga kan merupakan daily use ya yang digunakan sehari-hari. Kemudian dari bisnis batik ini, kemudian saya bisa mengembangkan bisnis-bisnis lainnya. Iya, karena tadi saya lihat ya pas waktu naik ke sini itu saya lihat toko kue dan roti. Dan itu memang mungkin dari orang-orang Makassar sudah familiar ya dengan toko kuenya. Terus pas naik ke sini, saya mau ke galeri butiknya, galeri batiknya, itu ada kafe. Terus saya tadi jalan-jalan ke atas itu ada rumah jahit. Jadi semuanya sudah banyak sekali ternyata bisnis yang sudah digeluti ya Bu. Iya, benar. Jadi dari batik, kemudian saya bisa mengembangkan bisnis lainnya yang semuanya saling inilah bisa berkolaborasi, saling connected Kemudian misalnya ada kunjungan dari tamu-tamu di luar Makassar, selain bisa membeli batik juga bisa membeli kue-kue khas Makassar, kemudian bisa juga merasakan kopi Lontara khas Sulawesi Selatan, kemudian bisa juga sekalian dengan membatik gitu, jadi bisa mengetahui bagaimana membatik itu, khususnya batik Lontara. Dan saya juga lihat di bawah itu ternyata ada sekotak atau beberapa kotak itu, kotak box yang warna merah itu apa sih Bu? Oh iya, kalau untuk itu kotak box yang berwarna merah itu merupakan produk Coto Makassar. Oh, Coto Makassar. Ya, Coto Makassar yang saya buat dalam bentuk kemasan instan. Wow, kemasan instan. Idenya kreatif sekali. Jadi Coto kemasan yang nama produknya itu Coto Box. Coto Box. Karena bentuknya di dalam kemasan kotak, kemasan box ya, jadi namanya Coto Box. Di mana Coto Box ini bisa menjadi oleh-oleh bagi pengunjung di luar Sulawesi Selatan, maupun Coto Box ini juga bisa sebagai oleh-oleh dari orang Makassar yang ingin dikirim ke luar Makassar. Jadi ini bisa dikirim ke luar Makassar, kemudian ini tahan 3 hari. Berapa lama? 3 hari di luar freezer. Kalau di freezer 6 bulan. Oh, 6 bulan. Jadi lama ya? Lama. Ini tanpa bahan pengawet. Jadi ini Wow. juga bisa menjadi salah satu produk oleh-oleh selain batik Lontara. Selain batik Lontara. Jadi ini bagus sekali ya teman-teman semuanya. Kalau kalian mau beli oleh-oleh misalkan, nggak perlu jauh-jauh, cukup datang ke Jalan Andi Tondro nomor 26. Di situ kalian bisa bawa baju batik, bisa bawa kopi juga, bisa bawa Coto Box juga, ada juga kuenya. Jadi luar biasa sekali. Oke, kalau gitu kita lanjut lihat produk-produknya. Oke, yuk. Ini produk-produk saya, Mbak Muti. Wow. Jadi di sini mewah sekali ya Bu. Ada kain. Ini kain batik cap tulis yang premium. Iya. Jadi kualitas kami bisa jaga. Wow, luar biasa. Ini cantik banget, ini mewah. Sekali ini bisa dipakai untuk seragam Lebaran, apalagi sudah mau Lebaran ya, sudah mau puasa. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk
bajunya selain ibadahnya ya. Seragaman sama keluarga bisa. Iya, betul sekali. Ini juga ada tas ya. Ibu, Iya. ini bagus sekali motifnya. Jadi Ibu desain sendiri ya? Iya, untuk desain Oh. murni dari saya sendiri. Oke. Kemudian untuk produksi juga produksi sendiri. Heeh. Kami punya rumah produksi sendiri. Jadi untuk kualitas dan motif Iya. desain itu semua kami pribadi yang membuat. Jadi Oke. bisa dikontrol untuk kualitasnya. Wow, ini cantik sekali. Jadi kayak kuat ya Bu semuanya. Ini bisa dipakai ke mall, bisa dipakai jalan-jalan. Dan di sini teman-teman kalian bisa lihat banyak sekali motif yang bisa kalian dapatkan kalau pengen kondangan mungkin ya, atau acara-acara Keluarga penting. juga bisa. Untuk acara-acara di dinas pemerintahan misalkan, ini bagus sekali loh. Nah ini ada beragam motif, jadi mulai dari laki-laki dan juga sampai perempuan semua ada ya? Iya, semua ada. Selain batik tulis dan batik cap, kami juga menyediakan jilbab. Oh Ya, iya. ini adalah jilbab motif lontara. Wow, ini tulisannya apa aja Bu? Kalau ini tulisannya itu ejaannya Sulawesi Selatan, kemudian kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang Iya. dituangkan dalam huruf aksara lontara, kemudian dibentuk menjadi akhirnya menjadi suatu motif yang ada di jilbab. Ini bahannya full Oke. premium. Kami juga menyediakan untuk yang syar'i dan non syar'i. Jadi totally ini kayaknya memang kalau kita mau membatik ya, itu Iya. memang kosong ya Bu? Iya, Maksudnya jadi tidak ada dari warna kain apapun. putih Iya. menjadi berwarna dan bermotif. Oh gitu. iya. Jadi yang desain, yang gambar ini itu siapa Bu? Saya sendiri. Wow, Ibu Rida ya. Iya. Jadi selain pintar berbisnis, pastinya bisa menggambar juga. Menggambar, mendesain semuanya ada. Wow, ini cantik sekali ya Bu. Jadi Selain jilbab bisa lihat jilbab. kain juga. Oh ini ada Ya, kain. ini Nah, kain itu apa printing. bedanya Bu? Kalau ini kan jilbab ya. Kalau yang Oh ya, di di sana itu batiknya batik tulis cap. Oke. Satu motif hanya satu saja. Oke. Kemudian ini batik printing. Printing. Ya, dia untuk produksi itu minimal 50 meter atau sekitar 40 orang. 40 orang. Iya. Oke. Jadi ini beda ya. Karena memang saya kalau saya pegang ya Bu, ini ada banyak jenis kain. Ada seperti katun. Iya. Ini jenis kainnya apa Bu? Kalau boleh tahu? yang jenis kain untuk kasar-kasar printing yang aja. kami gunakan itu katun, Ya. jenis katun. Kemudian ada juga bahan jenis dobi, Oh ini namanya dobi ya ya. dobi. Kemudian ada juga bahan Teksturnya organza. kasar. Ini organza yang biasa digunakan untuk bahan baju bodo, Iya. baju khas Sulawesi Selatan ya. Kemudian ada juga bahan Paris yang di Yang sebelah Paris atas. Ya, ini ya? itu agak jatuh bahannya, Oh, cocok oke. untuk baju pesta untuk wanita. Sarung Bali boleh? Boleh boleh. Boleh ya Bu. Oh ya, di sini juga ada tas ya Bu. Jadi Kami tas juga ini memproduksi tas. diproduksi sendiri. Iya, Wow. produksi sendiri juga. Jadi ini ada tas dengan motif lontara khususnya. Jadi di sini modelnya bermacam-macam ya. Di sini Iya. juga ada tali panjangnya. Oh, oke. Bisa digunakan sehari-hari santai bisa. Pergi ke tempat Iya, wisata jadi mungkin. nggak hanya baju saja yang produk-produk kami, Iya. tapi ada juga tas, Iya. kemudian ada juga jilbab, Oke. aksesoris batik Jadi banyak lainnya. sekali Iya, ya, Bu. jadi tidak hanya baju saja. Saya mau lihat ya Bu, kalau kain ini dijadiin baju mungkin ada ya? Ada. contohnya? Jadi untuk bajunya kami juga menjahit sendiri. Kami Iya. punya rumah jahit. Oh, oke. Jadi seperti ini contohnya. Wow, ini ya kalau Iya. sudah jadi baju ya teman-teman semua. Jadi bagus sekali teman-teman kalau mau ke kondangan, ke acara-acara resmi, acara non formal pun boleh banget. Karena memang rata-rata orang-orang yang ada di pemerintahan juga pesan di sini ya Bu? Iya, betul sekali. Wow. Jadi ini tersedia dari size S sampai dengan XXL. Kemudian Oke. kami juga bisa menjahit dalam ukuran custom. Iya. Jadi pelanggan yang datang bisa diukur Oh, ukuran badannya seperti apa, oke. kemudian dijahitkan. Bisa ini ya Bu, by request ya Bu? Kayak misal kita mau minta desain sendiri. Bisa. misal. Oh bisa? Bisa. Jadi instansi atau komunitas Iya. bisa memesan motif identitas instansi atau komunitasnya. Wow. Kemudian nanti kami akan bantu untuk desain terbaiknya seperti apa. Wow, pengerjaannya itu berapa lama kira-kira? Kalau Bu? untuk desain sampai ACC desain itu kira-kira 3 sampai 1 minggu. Oh, 3 sampai Ya, 1 3 minggu. hari sampai 1 minggu.
Kemudian untuk proses pembuatan batiknya itu, kalau untuk batik tulis bisa sampai 2 minggu. Oh, 2 minggu. 2 minggu. Kalau untuk yang jumlahnya lebih banyak lagi, itu maksimal 1 bulan. Kalau printing gimana, Bu? Kalau printing itu dia lebih cepat pengerjaannya karena menggunakan mesin. Kalau untuk batik tulis pengerjaannya agak lama karena memang manual menggunakan tenaga manusia ya. Betul, menggunakan canting dan nanti mungkin bisa kita langsung praktekkan di lantai 3. Boleh. Jadi Mbak bisa mengetahui bagaimana cara membatik, proses membatik, kemudian jadi, bisa mengetahui jenis-jenis batik membatik juga. Secara langsung juga? Boleh. Oke. Yuk, kita langsung aja. Ayo Mbak Muti, ini merupakan tempat produksi batik tulis dan cap. Oke, jadi yang penasaran, teman-teman semuanya yang penasaran, gimana sih proses pembuatan batik dari Galeri Batik Lontara? Ini dia. Jadi kita sudah berada di proses pembuatannya. Nah, bisa diajarin nggak, Bu? Boleh. Gimana caranya untuk membuat batik? Awal mulanya dari mana nih? Awal mulanya itu kita ada membuat pola desain di atas kain putih. Oke, jadi ini ya. Bahan dasar pembuatan batik itu kain putih. Kain putih. Ya, jadi ini adalah jenis kain katun. Oh, katun. Yang dilihat di bawah tadi itu, yang dipajang ya ini bahan dasarnya adalah kain putih. Jadi polos ya, nggak ada motif sama sekali. Kemudian setelah itu bisa desain. Ini didesain. Jadi ini digambar pakai pensil aja. Kalau udah expert nggak perlu ada desain pola juga nggak apa-apa. Kayak Ibu Rida mungkin ya bisa langsung di ini. Iya, tapi desain di atas kain ini sebagai alat bantu untuk membatik selanjutnya. Siap. Jadi batik itu ada 2, ada batik cap dan batik tulis. Iya. Ya, jadi untuk batik cap sendiri itu menggunakan meja cap. Jadi ini adalah meja cap. Oh, jadi yang kita lihat tadi ya, yang di bawah ya, kain-kain yang motifnya ada berwarna emas itu sudah dicat ternyata di sini ya teman-teman semua. Mungkin jadi ini Muti mau mencoba. Boleh. Ini tinta apa ya? Kalau ini menggunakan lilin malam. Oh, lilin malam. Lilin malam. Ya. Kalau ini tidak perlu didesain menggunakan pensil karena ini adalah batik cap. Jadi sudah ada desain yang ada di tembaga, cap tembaga. Jadi sudah ada motif ya, Bu, dari tembaga sendiri. Nah, itu kalian bisa lihat prosesnya. Ada panci, ada lilin malam juga. Ini wajan ya? Iya. Wajan, ada kompor juga. Jadi kita mulai dari mana nih, Bu? Sekarang saya sudah berada di samping alat capnya untuk membatik. Jadi mungkin kalian bisa lihat di sini. Sambil ya alat ininya. Jadi caranya seperti ini, ditekan-tekan ya, Bu? Iya. Terus habis itu ditiriskan. Ini cukup, Bu? Cukup. Terus habis itu kita tekan seperti ini? Iya, ditekan di kain. Bismillahirrahmanirrahim. Dicabut aja, dilepas aja setelahnya. Yap. Yeay, jadi deh. Jadi kalau cap itu sisa di ini ya, Bu, ditekan habis itu. Jadi ini sisa diwarnai ya. Sisa diwarnai lagi. Tinggal diwarnain saja. Kalau misalnya Mbak Muti mau menambahkan motif lagi boleh, itu menggunakan cap juga dengan motif lainnya atau menggunakan canting. Jadi nanti kombinasi batik cap tulis namanya. Jadi berarti dari capnya ini memang banyak sekali ya, Bu, macamnya? Iya. Jadi tiap bentuk cap tembaga ini berbeda-beda juga motifnya. Jadi setiap cap tembaga motifnya ada maknanya juga. Ada maknanya. Ini tulisannya apa nih? Kalau ini Sipaka tahu, Sipaka ingat, Sipaka lebih. Ini prinsip dari orang Makassar ya, Bu. Betul sekali. Habis ini kita ngapain lagi, Bu? Nah, di sana ada apa aja, Bu? Di sini kita bisa melihat proses pembuatan batik tulis. Batik tulis itu menggunakan canting, alat bantu yang namanya canting. Itu tintanya dari mana? Lilin malam juga. Sama dengan batik cap tadi, hanya saja batik cap menggunakan cap tembaga untuk membentuk motif. Kalau untuk batik tulis menggunakan canting. Mungkin Mbak Muti mau mencoba? Boleh banget. Nah, teman-teman, di sini saya sudah duduk dan saya sudah berada di bagian alat mencanting ya, Bu.
Mencanting. Ada wajan kecil, ada kompor kecilnya. Jadi gimana Bu? Tolong bisa diajarin nggak cara mencanting? Jadi saya ambil ini, mungkin ya? Pemanas dulu supaya. Oh iya, oke. Supaya nggak panas. Ini sampai full? Enggak usah, sedikit saja di sini. Oke. Terus habis Cara itu pegangnya tuh kayak gini. kayak gini? Gini. Dari atas ke Oh oke. Dari atas ya. Terus habis itu, pelan-pelan kasih. oh kaku sekali ya? Begini ya? Gini. Gini ya? Tidak gini. Ya. Pasti kain tidak langsung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini sampai habis tintanya ya, Bu? Ini ya agak susah-susah juga ya ternyata. Kita mencanting seperti ini. Oke. Ini sampai tintanya sampai habis ya? Tidak, kan lilinnya dingin, jadi kalau dingin tidak bisa lengket di kain. Oh, Jadi harus dengan keadaan panas. harus dalam keadaan panas. Yang mana lagi nih, Bu? Ini ya? Iya. Oke. Ops. Oke deh. Ya, it's not bad, guys. Ini susah-susah gampang sebenarnya. Jadi harus cukup teliti ya untuk bisa mencanting juga. Ternyata ini rahasia cara membatik dari Galeri Batik Lontara. Luar biasa. Thank you ya Bu sudah dikasih kesempatan. Oke. Jadi tadi kan Mbak Muti udah mencanting ya. Iya, Nah, setelah mencanting, proses selanjutnya adalah mewarnai. mewarnai. Oke, jadi diwarnai sesuai dengan keinginan, sukanya warna apa, bisa Iya. disesuaikan. Ini warnanya namanya apa Bu? Pewarna remasol. Pewarna remasol. Remasol namanya. Oh, Jadi oke. memang pewarna khusus batik. Mm-mm. Jadi pewarna remasol itu hanya ada warna-warna dasar saja. Oke. Jadi pada saat misalnya untuk membentuk satu warna yang bukan warna dasar harus dicampur lagi warnanya. Dicampur-campur Iya. ya. Oh gitu. Pencampuran warna. Oke. Oke. Jadi ini ada warna hijau, merah, hitam, biru. Terus kalau mau diwarnai mungkin warna jingga, itu harus dicampur lagi ya. Percampuran warna dasar. Oke. Iya. Terus habis itu Setelah Apa lagi? diwarnai, Hmm. kemudian tahap terakhir adalah penguncian warna menggunakan water glass. water glass. Jadi Itu ada cairan kayak gimana? khusus untuk Ya. mengunci warna. Oke. Oke, setelah dikunci warnanya kemudian diluruhkan atau dilunturkan lilin malamnya ini. Itu dengan cara dimasak. Dimasak. Oke, kita boleh lihat langsung. Oke. Oke, jadi setelah di water glass Iya. sudah dikunci warnanya, kemudian tahap terakhirnya adalah pelorotan. Pelorotan. Iya, sebelum dicuci, Iya. ini dilorot dulu. Dilorot itu kain ini dimasak. Oh, dimasak sama Iya, air air mendidih. mendidih aja. Iya, air mendidih. Ada campurannya nggak, Bu? Ada campurannya, campuran memang khusus untuk batik agar warnanya tidak luntur gitu ya. Oh, oke. Oke. Jadi nanti Ini proses memasaknya ini berapa lama, Bu? sampai lilinnya luntur atau luruh ini. Ya. Pokoknya tintanya itu sudah Iya, Bu, sudah sudah tidak benar-benar nempel di hilang, kain. ya? Tidak. Heeh. Oke, kemudian nanti setelah itu dibilas. Oke. Bilas menggunakan air biasa Air lagi. biasa, air yang Oke. mengalir. Dibilas, ini bilasannya berapa lama, Bu? Bilasannya itu sampai lilinnya bersih juga di kain. Oke. Oke. Nah, saya penasaran, Bu, apakah di sini benar-benar maksudnya hanya satu rumah produksi aja Ya, dengan rumah kain produksi yang kami ada lebih di banyak di Kabupaten Goa. Oh, di Kabupaten Ya, Goa. khusus untuk rumah produksi yang untuk memproduksi dalam jumlah besar Oke. di Goa, Sulawesi Selatan. Oh, jadi di sana pusat pabriknya ya, Bu? Iya, betul sekali. Itu goanya di mana, Bu? di Kabupaten Goa di Palangga. Di Palangga. Iya. Jadi orang-orang yang mau lihat proses membatik seperti ini itu boleh ke Bisa langsung Palangga? ke rumah produksinya. Oke. Kalau di sini khusus untuk pelatihan membatik atau Mhm. memproduksi dalam jumlah kecil. Oh, gitu. Jadi seperti yang kita lihat juga ini ya, proses membatiknya dalam jumlah yang kecil. Iya, untuk semuanya- pelatihan membatik kami Mhm. fokuskan di sini. Oh, jadi siapapun boleh Siapapun membatik ya? boleh, iya. Oke,
luar biasa. Ya, ini tadi yang sudah kita bilas. Wow. Jadi lilin malamnya udah bersih di kain, warnanya juga sudah terkunci. Tahap selanjutnya adalah penjemuran. Jadi Penjemuran, ini dijemur, ya? dijemur sampai kering. Kemudian setelah dijemur, itu nanti hasilnya seperti ini. Ya. Oh, jadi ini salah satu produksi dari Galeri Batik Lontara sendiri ya? Ini dalam bentuk Ini potongan kain proses. 2,5 meter. Oke, jadi biasanya cukup berapa keluarga ini, Bu? Anggota keluarga berapa ya? Kalau ini 3 untuk ya? satu baju. Oh, satu baju Satu ya? baju saja. Satu baju ya, kirain 4 atau gimana? Panjangnya ini 2,5 meter. Oke, ini cantik sekali ya, Bu. Jadi berbagai motif bisa Iya. diproduksi. Setiap ini batik apa, Bu? Batik tulis. Oh, batik tulis. Kalau ini batik cap. Karena ini ada motifnya Setiap seperti batik ini. punya teknik proses pembuatan Iya. yang berbeda-beda. Oke. Terus ini batik apa, Bu? Kalau ini batik cap juga. Cap juga, Iya. di sana juga cap Batik ya, cap, campuran. Oke. Jadi habis kita sudah bilas ya, teman-teman Ya. semuanya. Jadi kita langsung kainnya langsung dijemur ya, Bu? Iya, dijemur. Oke, dijemur. Oke. Nah, itulah proses dari membatik. Jadi cukup panjang ya, teman-teman semuanya. Dan kalian bisa lihat semua proses yang ada di sini. Jadi kalau di Galeri Batik sendiri itu tidak cuma di sini, ternyata untuk produksi besar dalam jumlah besarnya itu ada di Goa, tepatnya di Palangga. Jadi kalau kalian mau lihat produksi yang lebih besar lagi, cara membatiknya seperti apa, langsung ke Goa. Oke? Nah, tadi kita sudah bincang-bincang soal bisnis yang digeluti oleh Ibu Rida Yamin ini. Kita juga sudah diajak untuk berkeliling toko, lihat-lihat kain batik, dan juga kita sudah lihat proses pembuatannya seperti apa. Nah, terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, apa aja sih tips untuk anak-anak muda yang ingin geluti bisnis apapun itu? Oke. Saran dari saya untuk para kaula muda yang ingin memulai bisnis, yang pertama adalah niat yang serius pertama kalinya. Kemudian harus memiliki ide kreatif. Kemudian pada saat sudah membangun bisnis itu tidak lepas dari inovasi. Seperti itu. Oke, jadi kalau sudah ada planning harus kita take action juga. Betul terus sekali. harus juga ada strateginya. Gimana sih cara untuk membuat bisnis seperti ini? Iya, Oke. betul sekali. Dan kalau gitu, Jadi ini ada kenang-kenangan dari Galeri Batik Lontara. Oke, terima kasih Ibu. Ini bagus hasil banget batik ya. tadi yang kita kerjakan tadi. Iya. Jadi ada logo Nobel-nya. Ini tulisannya apa sih, Bu? ITB Nobel. ITB Nobel, Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Luar biasa, terima kasih Bu. Iya, sama-sama atas kunjungannya. Oke, dan sebelum saya tutup, saya mau informasikan untuk semua Nobles dimanapun berada atau semua teman-teman yang lagi nonton, kalau untuk teman-teman yang ingin mencari batik, langsung aja di Galeri Batik Lontara, tepat di Jalan Andi Tondro nomor 26 Makassar. Di sini kalian bisa lihat kainnya seperti apa, jenis kainnya seperti apa, model bajunya seperti apa. Jadi sangat-sangat mudah untuk kalian yang ingin pergi kondangan terus mencari baju, itu luar biasa. Ada semuanya di sini ya. Terus teman-teman juga kalau mau cari tongkrongan yang bagus, yang fancy, itu kalian bisa datang ke Cafe Lontaranya. Itu yang tepat berada di depan toko Galeri Batik. Nah, teman-teman juga kalau mau cari kue langsung ke lantai dasar di toko kue, Galeri kue Rasa dan roti ya, Galeri Rasa. Jadi kalian kalau mau cari donat, mau cari kue tradisional, silahkan langsung aja ke sini. Dan juga jangan lupa untuk kunjungi websitenya di mana Bu? www.galerimakassar.com. www.galerimakassar.com, atau juga bisa kalian kunjungi atau mau lihat-lihat modelnya seperti apa, langsung aja kunjungi Instagramnya di batik.galeri.mks. batik.galeri.mks. Sekian dari Muti, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa di Nobi selanjutnya. Bye-bye.